Hai semuanya. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Kenalin aku Cinta dan aku nggak sendiri, aku bersama temen aku Maya. Maya boleh say hi. Halo semuanya. Halo Maya. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain nih May? Kita mau ngebahas sebuah bahasan yang seru lah pokoknya. Sampai kelewat kan kita dari kelompok 3. Jadi paling penting banget tuh. Kita hari ini mau bahas yang menarik nih. Itu tentang cara membuat halaman website kita muncul di halaman pertama Google. Menarik banget ya. Makanya jangan lupa disimak, pokoknya harus banget disimak deh. Jadi kita juga bakal fokus membahas tentang one page SEO yang sebenarnya tuh nggak sesulit yang kita bayangin. Jadi penasaran nggak sih buat mempelajari lebih dalam lagi? Penasaran dong pastinya. Nah, mungkin penonton nih ceritanya. Iya. Oke, ayo kita masuk ke materi pembahasannya. Enggak, bukan materi pembahasan sih, ke obrolan kita. Jadi kurang lebih one page SEO itu kayak ibaratkan sebuah cara buat mengoptimalkan suatu halaman web situs kita biar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari, contohnya kayak Google. Dan ini tuh banyak banget ya triknya, mulai dari penggunaan kata kunci yang tepat, struktur halaman yang baik, hingga link internal yang relevan. Pokoknya semua itu berguna lah ya, biar situs kita tuh lebih menarik di mata mesin pencari. Dan kalau nggak salah juga nih, keuntungan menerapkan one page SEO ini banyak banget ya, Ci? Banyak dong pastinya. Nah, keuntungan dari one page SEO ini nggak cuma bikin konten kita muncul di halaman pertama Google aja, Mai, tapi juga bisa membuat pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Oh iya, paham. Banyak banget pokoknya di manfaatnya. Bener, tapi biar berhasil nerapin one page SEO ini, kita harus perhatikan beberapa hal penting nih, Mai. Apa tuh hal pentingnya, boleh kasih tahu nggak buat penonton-penonton yang nggak tahu juga nih, biar tahu semuanya? Boleh banget dong. Jadi, pertama tuh kita harus pilih kata kunci yang relevan dengan topik situs web kita. Nah, terus kita juga perlu bikin struktur halaman yang rapi dan mudah dimengerti. Nah, dan jangan lupa nih, bikin konten yang menarik dan berguna buat pembaca atau penonton. Oke, jadi mungkin kita bisa bikin ini kali ya, konten kayak yang lebih informatif, mudah navigasi, dan juga mungkin lebih menarik buat dibaca. Jadi, karena hal tersebut tuh, ini tuh bisa bikin orang-orang lebih betah buat stay di situs web kita mungkin ya. Ya, benar. Nah, jadi intinya tuh, one page SEO ini bisa jadi senjata rahasia ya buat kita meningkatkan visibilitas situs web di mesin pencari. Nah, dengan penerapan yang tepat, kita bisa membuat situs web kita makin menarik dan mudah ditemukan oleh orang-orang di internet. Nah, ngomongin mudah ditemukan orang-orang di internet itu ada tipsnya tahu, Mai? Coba boleh kasih tahu dong, Mai, tipsnya? Ada dong pastinya ya. Salah satunya tuh yang paling penting lagi nih, kata kuncinya yang benar. Jadi kita sekarang beralih fokus bahasan deh. Jadi ke kata kunci Google. Kata kunci itu ibarat kan kayak kunci-kunci rahasia juga nih, yang bikin Google tuh tahu apa yang kita cari. Jadi misalkan kita tuh harus pilih kata kunci yang sering dicari orang biar postingan kita lebih mudah ditemukan sama orang-orang juga. Jadi ibaratkan kita tuh ngasih tahu Google bahwa halaman website kita tuh penting dan juga relevan loh. Misalnya kayak gimana tuh, Mai? Misalnya mungkin kalau misalnya kamu cari toko bunga, mau cari nih di Google, biasanya tuh ngetiknya atau keywordnya apa deh? Paling simpel aja sih, jual bunga. Kalau misalnya kita nyebutin yang kita mau, misalnya kita jual bunga tulip, itu pasti bener ada juga sih, cuman mungkin gak sebanyak jual bunga gitu yang keluar. Terus juga kayaknya lebih ribet deh kalau masukin semua keyword gitu. Betul, itu poinnya. Jadi kalau kita bikin kata kunci tuh lebih bagus yang umumnya aja ya. Jangan justru yang terlalu kompleks. Jangan. Kalau emang kita jualan bunga segar nih contohnya, ya udah kasih aja kata kuncinya jual bunga segar. Jangan semua bunga segar tuh disebutin dan dijadiin kata kunci. Gitu deh. Iya sih ya. Nah, kebanyakan tuh semua pedagang tuh kadang disebutin ya. Jadi kita kayak aku pernah lihat di Shopee sih misalnya. Kayak semua tuh disebutin gitu, kayak dari jenis kainnya, ukuran. Jadi kayak berantakan gitu gak sih? Tapi ada juga yang kayak gitu ya. Itu kan jadi panjang banget juga, lebih kurang enak dilihat sih. Gitu. Oke. Kalian tahu juga nggak sih? Buat pemirsa nih, kata kunci Google tuh nggak cuma berlaku di hasil pencarian aja loh, tapi juga ada hubungannya sama platform YouTube. Oh iya, YouTube kan bagian dari Google ya.
Betul, betul. Jadi YouTube itu anak perusahaan Google yang dibeli tahun berapa ya kalau nggak salah sama Google tahun 2006. Pokoknya YouTube tuh juga punya fitur lah yang namanya fitur pencarian. Pasti pernah semuanya nyari, makanya fitur pencarian ini di Google. Jadi kalau kita misalkan pakai kata kunci yang tepat di judul maupun deskripsi video kita, peluang video yang muncul di hasil pencarian YouTube tuh bisa semakin besar dan di Google juga bisa nongol. Jadi kita tuh kayak bisa menggait apa ya namanya, lebih banyak orang lah buat menemukan video kita gitu. Lebih banyak engagement ya. Iya begitu benar. Nah, bahas-bahas YouTube, kalau nggak salah nih aku pernah lihat kamu lewat di YouTube deh. Emang iya? Iya. Apa tuh kontennya? Punya ini kan channel YouTube itu tentang review-review barang Shopee. Kamu Ya, tahu sih, kau peramal ya? Iya. Nah, berarti kalau kamu punya YouTube itu kamu pasti ada pengalaman dong terkait kata kunci ini. Boleh diceritain nggak pengalamannya? Boleh. Tapi bukan suhu nih ya, setahu aja gitu, setahunya. Ya, Oke. Jadi menurut aku tuh jujur yang paling parah tuh suka ngelupain masukin kata kunci. Itu tuh fatal banget menurut aku juga. Jadi misalkan di hari pertama tuh mestinya kita bisa dapetin 5.000 penonton, tapi gara-gara cuma masukin si kata kunci ini aja nih, bisa jadi cuma dapet 1.000 penonton aja. Itu fatal banget sih. Karena kan kalau misalkan di kampung nih, kalau misalnya lagi di kampung tuh sinyalnya lama banget kan, terus kita nggak mungkin bener-bener mantengin HP tuh sampai selesai upload. Jadi kadang ditinggal lah beraktivitas yang lain, ternyata udah ke-upload duluan. Dan menurut aku walaupun tetap dimasukin kata kunci, tapi dalam posisi telat itu tuh masih kurang juga performanya. Jadi wajib banget masukin kata kunci sebelum videonya berhasil diupload gitu. Berarti ngaruh banget dong ya kata kunci. Jadi sayang dong kalau nggak masukin. Terus gimana cara ngatasinnya tuh, Mai? Nah, sejak itu tuh seperti yang bilang tadi, jadi selalu ngeduluin buat masukin kata kunci dulu, bahkan sebelum videonya berhasil diupload, bahkan juga pas baru diklik upload nih, langsung masuk ke dashboard buat ngedit kata kuncinya, deskripsinya. Kalau misalnya deskripsi sih aku kurang lebih tinggal kopas-kopas aja di video sebelumnya. Kalau kata kunci pasti kan beda-beda ya, karena isi kontennya kan beda-beda. Jadi buat nyari kata kuncinya ada sebuah web, apa ya namanya lupa. Pokoknya di situ tuh gampang banget, tinggal ketik aja konten YouTube kalian tuh apa, misalkan fashion. Nanti ketik aja fashion, nanti bakal nongol kayak kata kunci yang paling banyak dicari orang sampai yang jarang dicari orang. Jadi tinggal disalin-salingin aja kata kuncinya dan tinggal masukin ke Google-nya gitu. Google YouTube. Oh, bisa ya ternyata. Pas aja nih waktu itu kan aku sempat bikin akun YouTube atau juga channel-channel YouTube kan. Nah itu tuh yang nonton dikit karena aku nggak masukin kata kunci. Nah aku tuh juga baru tahu itu. Iya, aku juga baru tahu kalau misalnya bisa gitu. Nah aku itu paling viewersnya tuh cuma sekitar 20-an, itu juga yang nonton paling kayak viewers Instagram aku, karena aku nge-share di Instagram kan. Iya. Nah terus juga profile aku nih, akun aku nih juga nggak jadi temen orang karena mungkin masih baru kali ya. Jadi tuh aku nyari nih, aku aja sendiri nyari pakai akun lain, yang ketemu nggak muncul. Jadinya yang muncul tuh kayak nggak tahu lah konten-konten orang lain gitu. Ya betul, emang kalau misalkan channel baru merintis nih, itu emang kadang susah dicari, apalagi namanya yang banyak, atau enggak, maksudnya banyak dipakai orang lah. Misalkan namanya kayak Niau Out nih, Niau kan banyak banget nih, dia udah ngupload video banyak, channelnya juga fanpage-nya juga banyak, jadi udah pasti tenggelam. Jadi kalau misalkan baru merintis tuh biasanya dicarinya tuh pakai judul videonya gitu. Jadi biar bisa nongol gitu ya di akun pencarian. Betul. Jadi tips-tipsnya apa tuh biar penonton kita, misalnya penonton kita nih mau bikin akun channel YouTube, ada tipsnya nggak sih biar penontonnya banyak gitu, biar bisa sampai kayak YouTube lainnya kayak Fadil Jaidi, street contohnya? Oke. Mungkin biar kayak Maya gitu. Biar viewersnya banyak sampai kakaan. Tapi masih belum suhu sih, ininya aja lah ya. Jadi yang pertama kita bisa bikin judul yang menarik
dan juga jelas, terus pakai thumbnailnya juga yang bikin orang penasaran, terus yang paling penting juga pakai kata kunci yang populer atau yang sering dicari orang, atau pokoknya itu hal penting sih yang 3 tadi. Jadi bakal ningkatin peluang video kita tuh muncul di hasil pencarian dan juga rekomendasi YouTube. Dan poin penting nih, pastiin kata kunci yang kita pakai tuh erat kaitannya sama konten kita juga ya. Jangan isi kontennya kayak misalkan tutorial make up, tapi masukin kata kuncinya tuh tutorial masak, kan gak nyambung gitu ya. Jadi ini tuh berlaku buat YouTube dan situs web juga. Tapi ada aneh juga sih kalau ada yang kayak gitu, pastinya mereka udah pada paham dong. Kalau mereka ngantuk Orang aja gitu ada yang kayak gitu, kita nggak tahu isi pikiran orang gitu. Iya sih, tapi ngomong-ngomong nih, kalau misalnya kayak apa tuh namanya, tampilan judul kita sama kayak banyak orang lain itu ngaruh juga nggak sih buat susah dicari? Iya, itu Kan ngaruh. biasanya Bisa tenggelam sih sama yang penontonnya banyak. Jadi kalau bisa Iya. bikin judul yang unik sih. Ya gitu. ya kan ngasih judulnya tuh kan kayak vlog-vlog gitu kan, ngasih judulnya tuh kayak orang-orang gitu loh, karena kayak katanya estetik aja gitu, kayak Ya. daily in my life vlog 1 gitu kan, kayak lucu aja gitu. Jadi itu juga ngaruh ya. Ngaruh-ngaruh. Judul, deskripsi, semuanya bakal ke-track di Google-nya. Kalau dari YouTube-nya nggak tahu deh, kurang tahu. Nah, ngomong-ngomong tentang YouTube nih, boleh nggak sih Maya di-spill YouTube-nya, kali aja ada yang mau nonton channelnya, siapa tahu ada yang mau nyari Shopee haul juga gitu, barang-barang, bisa direkomendasiin. Abis ini kita spill vlognya juga ya, boleh kali. Waduh, masih kecil mestinya, tapi Ya, nggak sih. pokoknya komentar aja lah, yang penasaran, yang kepo boleh komentar, 100 like kita spill. 100 like, 1000. Ya boleh 1000. Ya, Kita nanti kita manfaatin spill. penonton kita nih ceritanya. Ya betul. Siapa tahu dia penasaran. Oke. Oke, jadi kita udah di penghujung obrolan nih. Nah, mungkin segini aja dulu kali ya pembahasan atau podcast kita hari ini atau kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua yang lagi belajar tentang dunia website dan SEO ataupun YouTube. Tuh. Makasih banyak yang udah dengerin podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Cikita Putri dan teman saya. Sumaya Aziz, pamit dulu ya. Dadah. Bye. Selamat malam semuanya.